Sepulang dari perjalanan panjang dan kemenangan gemilang di penaklukan Makkah, Rasulullah menetap di Madinah. Kota itu kembali menjadi pusat cahaya Islam, tempat beliau menerima kedatangan utusan dari berbagai kabilah, mengirim para da'i dan petugas, serta menundukkan mereka yang masih menyombongkan diri untuk menolak Islam meski bukti kebenaran sudah begitu nyata. Pada bulan Muharram tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah mulai mengirim para petugas untuk mengurus sedekah dan zakat ke berbagai kabilah. Dengan suara penuh wibawa, beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, kini Islam telah ditegakkan. Setiap kabilah harus mengetahui hak Allah atas harta mereka. Pergilah kalian, ajarkan mereka dengan hikmah, ambillah zakat dengan adil, jangan menzalimi, dan jangan pula kalian dizalimi. Sesungguhnya kalian adalah wakil Rasulullah di hadapan umat." Satu persatu para sahabat maju dengan wajah bercahaya, menerima amanah besar itu. Nama-nama mereka pun tercatat dalam sejarah. Uyainah bin Hisn, ke Bani Tamim. Yazid bin Al-Hushain, ke Aslam dan Ghifar. Abbad bin Bishir, ke Sulaim dan Muzainah. Rafi' bin Mukaits, ke Juhainah. Amru bin Al-Ash, ke Bani Fazarah. Adh-Dhahak bin Sufyan, ke Bani Kilab. Bashir bin Sufyan, ke Bani Ka'b. Ibnul Latibah Al-Uzdi, ke Bani Zubyan. Al-Muhajir bin Abu Umayyah, ke Shan'a. Ziyad bin Lubaid, ke Hadramaut. Adi bin Hatim, ke Tha'i dan Bani Asad. Malik bin Nuwairah, ke Bani Hanzalah. Az-Zibriqan bin Badr, ke sebagian Bani Sa'd. Qais bin Ashim, ke Bani Sa'd lainnya. Al-A'la bin Al-Hadrami, ke Al-Bahrain. Ali bin Abu Thalib, ke Najran, untuk mengumpulkan sedekah sekaligus jizyah. Namun, tidak semuanya berangkat di bulan Muharram itu. Sebagian baru diutus setelah kabilah-kabilah tertentu masuk Islam kemudian hari. Selain mengirim petugas zakat, Rasulullah juga mengutus pasukan-pasukan kecil untuk menegakkan keamanan di seluruh jazirah. Yang pertama, beliau mengutus Uyainah bin Hisn al-Fazari pada bulan Muharram tahun 9 Hijriah. Ia memimpin 50 penunggang kuda untuk menghadapi kabilah Bani Tamim yang telah mengganggu kabilah lain dan menghalangi mereka membayar jizyah. Pasukan kecil itu bergerak dengan taktik perang gurun, berjalan di malam hari, bersembunyi di siang hari, hingga akhirnya mereka berhasil mengejutkan musuh di padang pasir. Bani Tamim kocar-kacir melarikan diri, sementara Uyainah berhasil menawan 11 laki-laki, 21 wanita, dan 30 anak-anak. Mereka semua digiring ke Madinah dan diinapkan di rumah Ramlah binti Al-Harits. Tak lama kemudian, datanglah 10 orang pemuka Bani Tamim ke Madinah. Mereka berdiri di depan rumah Rasulullah sambil berteriak lantang, "Hai Muhammad, keluarlah, temuilah kami." Rasulullah pun keluar. Mereka segera meraih tubuh beliau, berbicara dengan nada keras, berusaha menekan beliau dengan keangkuhan mereka. Namun Rasulullah hanya berdiri sebentar, lalu meninggalkan mereka dengan tenang. Seusai salat zuhur, beliau duduk di serambi masjid. Rupanya orang-orang Bani Tamim hendak menunjukkan kebanggaan mereka. Mereka menghadirkan orator ulung mereka, Utharid bin Hajib, yang maju angkuh seraya berpidato. Suaranya lantang, kata-katanya disusun untuk membesarkan nama kabilahnya. Rasulullah menoleh, lalu memerintahkan Sabit bin Qais bin Syammas, orator kaum muslimin, untuk membalas pidato itu. Sabit berdiri, suaranya bergetar penuh iman, lalu dengan kefasihan dan keyakinan ia memuji Allah, mengagungkan Rasulnya, dan menegaskan kemuliaan Islam. Kata-kata Sabit menghantam kesombongan orang-orang Bani Tamim, membuat mereka terdiam tak mampu membalas. Al-Aqra' bin Habis pun mengakui dengan jujur di hadapan kaumnya, rupanya orator mereka lebih andal daripada orator kita. Penyair mereka lebih hebat daripada penyair kita. Dan suara mereka lebih lantang daripada suara kita. Mendengar pengakuan itu, Bani Tamim pun masuk Islam. Rasulullah menyambut mereka dengan kelembutan, memberikan hadiah, dan bahkan membebaskan tawanan mereka sebagai tanda kasih sayang Islam.
Tidak lama setelah itu, Rasulullah kembali mengutus beberapa satuan pasukan ke berbagai penjuru untuk menjaga keamanan, menghancurkan berhala, dan menyeru manusia kepada Islam. Ekspedisi Quthbah bin Amir. Pada bulan Syafar tahun 9 Hijriah, Quthbah bin Amir memimpin 20 pasukan menuju wilayah Qats'am di Tabalah. Perjalanan mereka berat, lalu datang tambahan 10 orang menyusul. Pertempuran sengit pun meletus. Banyak korban jatuh di kedua belah pihak. Namun, kaum muslimin berhasil memperoleh unta, domba, serta membawa tawanan perempuan ke Madinah. Ekspedisi Ad-Dhahak bin Sufyan. Berikutnya Rasulullah mengirim Ad-Dhahak bin Sufyan ke Bani Kilab pada bulan Rabiul Awal 9 Hijriah. Tujuannya untuk menyeru mereka masuk Islam. Namun mereka menolak, bahkan menyerang. Pasukan muslim melawan dengan tegas, hingga banyak dari Bani Kilab yang menjadi korban. Ekspedisi Alqamah bin Mujazziz. Masih di bulan yang sama, Alqamah bin Mujazziz al-Mudliji memimpin 300 prajurit ke pesisir Jeddah. Di sana, kelompok Habasyah tengah bersiap merampok penduduk Makkah. Namun, ketika mereka mendengar kedatangan pasukan muslimin, mereka ketakutan dan melarikan diri. Ekspedisi Ali bin Abi Thalib, penghancuran Al-Quls. Misi paling bersejarah adalah yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengutusnya dengan 150 penunggang kuda dan 150 penunggang unta. Beliau menyerahkan 2 bendera kepadanya, 1 hitam dan 1 putih. Ali bergerak menuju perkampungan Bani Tai'i untuk menghancurkan berhala mereka yang terkenal, Al-Quls. Fajar menyingsing, pasukan Islam menyerang dengan cepat. Berhala itu hancur, sejumlah tawanan ditangkap, dan harta rampasan berupa unta, domba, serta senjata berhasil dikuasai. Di antara tawanan itu terdapat saudari dari Adi bin Hatim, pemuka Bani Tai'i, yang saat itu melarikan diri ke Syam. Wanita itu dibawa ke Madinah, lalu menghadap Rasulullah. Dengan suara lirih ia memohon, "Wahai Rasulullah, pelindungku telah pergi entah kemana. Ayahku sudah meninggal, aku hanyalah seorang wanita tua, maka bermurah hatilah kepadaku, niscaya Allah pun akan bermurah hati kepadamu." Rasulullah bertanya, "Siapakah pelindungmu?" Ia menjawab, "Adi bin Hatim." Beliau bersabda, "Orang yang lari dari Allah dan Rasul-Nya." Lalu beliau pergi meninggalkannya. Namun wanita itu tak putus asa. Keesokan harinya ia mengulang permintaannya. Rasulullah memberikan jawaban yang sama. Hingga pada hari ketiga, beliau luluh hatinya dan membebaskannya. Bahkan beliau memerintahkan seseorang untuk mengantarkan wanita itu kembali kepada keluarganya. Saudari Adi kemudian menemuinya di Syam. Ia menceritakan akhlak Rasulullah, lalu menasihatinya. "Wahai saudaraku, beliau telah melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan ayahmu. Temuilah dia, entah engkau suka atau tidak." Tersentuh oleh ucapan saudarinya, Adi bin Hatim akhirnya memberanikan diri mendatangi Madinah tanpa perlindungan dan tanpa surat jaminan. Ia masuk menemui Rasulullah, beliau menyambutnya dengan penuh wibawa. Setelah memuji Allah, beliau bertanya, "Wahai Adi, apa alasanmu melarikan diri? Apakah engkau lari hanya untuk menolak mengucapkan La ilaha illallah? Apakah engkau mengetahui adanya Tuhan selain Allah?" Adi terdiam lalu menjawab jujur, "Tidak." Rasulullah melanjutkan, "Sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah mereka yang mendapat murka, dan orang-orang Nasrani adalah mereka yang sesat." Saat itu juga hati Adi luluh. Dengan penuh ketegasan ia berkata, "Aku adalah seorang muslim yang lurus." Wajahnya berseri-seri, seakan beban berat yang lama dipikulnya kini runtuh. Rasulullah kemudian memerintahkan agar Adi tinggal di salah satu rumah kaum Ansyar. Setiap pagi dan sore, beliau sendiri menjenguknya, sebuah kehormatan yang tak pernah ia bayangkan. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, Rasulullah kembali menegurnya dengan penuh ketelitian, "Bukankah dulu engkau termasuk sekte Rukusiyah?" Adi menjawab, "Benar."
Dan bukankah engkau dulu di tengah kaummu mengambil seperempat harta rampasan mereka?" Adi kembali mengangguk. "Benar, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Yang seperti itu tidak diperkenankan dalam agamamu." Adi kemudian berkata dalam hatinya, "Demi Allah, dari sinilah aku mengetahui bahwa beliau adalah seorang nabi yang diutus. Bagaimana mungkin beliau mengetahui sesuatu yang tak pernah diceritakan kepadanya?" Tak lama setelah itu, sebuah peristiwa terjadi. Ketika Adi sedang duduk bersama Rasulullah, datang seorang lelaki mengadukan kemiskinannya. Tidak lama, muncul lelaki lain yang mengadu karena dirampok. Rasulullah lalu menoleh kepada Adi dan berkata, "Wahai Adi, apakah engkau sudah tahu kota Hira? Jika umurmu panjang, engkau akan melihat seorang wanita bepergian dari Hira hingga tawaf di Ka'bah, dan ia tidak takut pada siapapun kecuali Allah. Dan jika umurmu panjang, engkau akan melihat seseorang keluar dengan segenggam emas atau perak, lalu mencari orang yang mau menerimanya, namun ia tidak mendapatkan seorang pun yang mau." Ucapan itu membekas dalam-dalam. Bertahun-tahun kemudian, Adi bersaksi, "Demi Allah, aku benar-benar melihat seorang wanita naik sekedup dari Hira hingga tawaf di Ka'bah, tidak takut pada siapapun kecuali Allah. Dan aku sendiri adalah orang yang membuka kunci gudang Kisra bin Hurmuz, sebagaimana yang beliau janjikan." Dengan demikian, Adi bin Hatim yang dulunya ragu dan menjaga jarak, kini menjadi Muslim sejati, saksi hidup akan kebenaran nubuah Rasulullah.